alif bengkok, dan alif berdiri. Apa bedanya? Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terutama bagi kita yang sudah Islam dari sejak kecil, mari kita belajar. Kita gunakan kesempatan hidup kita. Kita gunakan waktu kita, jangan kita sia-siakan hidup dan waktu kita. Kita Islam dari sejak kecil, tetapi kita belum tahu perbedaan antara alifun qaimatun, alif yang berdiri tegak, dengan alifun layyinatun, alif yang lentur, alif yang bengkok atau alif bengkong dalam bahasa Jawa. Ya, sekali lagi, kita harus malu. Kita ini kan sudah Islam dari sejak kecil, tapi kita tidak merasa malu walaupun kita tidak tahu perbedaan antara alifun qaimatun dan alifun layyinatun. Umat Islam di akhir zaman ini kan lucu, terutama umat Islam di Nusantara. Belum tahu perbedaan antara alifun qaimatun dan alifun layyinatun atau alifun maksuratun, tapi lantang-lantang teriak Islam, Islam, Islam. Kalau ditanya, Mas, sampean ngerti nggak perbedaan antara alif qaimah dan alif layyinah atau maksurah? Diam. Ini baru alif, belum ba, belum ta, belum sa, dan seterusnya. Oleh sebab itu sekali lagi wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, marilah kita belajar ya. Kita harus belajar malu terlebih dahulu. Kita harus belajar malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Kita akan membahas perbedaan antara alifun qaimatun, alif yang berdiri tegak, dengan alifun layyinatun. Nama lain layyinatun adalah maksuratun. Dalam bahasa Indonesia biasanya disebut alif bengkok, dalam bahasa Jawa disebut alif bengkong. Kita kasih contoh terlebih dahulu lafadz zana. Lafadz zana. Zai, kemudian alif qaimah, alif yang berdiri tegak, kemudian nun, zana. Ditekan huruf zanya, ditekan panjang maksudnya, dibaca tekan panjang, zana. Maknanya berhias. Kemudian strip kita bedakan dengan lafadz zana, zainun, alif maksurah atau layyinah atau bengkok atau bengkong. Zana yang ditekan nunnya, tekan panjang, zana. Maknanya berzina. Kalau salah baca maka salah makna, salah arti. Lafadz zana, zai, alif qaimah, alif lurus tegak berdiri, zana, yazinu, zainan atau zinatan. Maknanya berhias. Kalau zana, yazni, zinan. Maknanya zina, berzina, berbuat mesum. Misalnya nih, seseorang ingin mengatakan, hei, istrimu itu loh wanita yang ahli zinah. Tapi zainya yang ditekan, ahli zinah. Ada haknya. Berarti maksudnya ahli berhias, ahli berdandan. Tapi kalau salah membaca, salah ngucap, istrimu ahli zina, nunnya yang dibaca panjang, ngajak kelahi berarti. Kenapa? Menuduh istri kita ahli zina, ahli mesum. Jadi zainya yang panjangkan, zinah, zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia, zinatul hayatid dunya. Tapi kalau dibaca zina, oh berarti zina, mesum itu, perbuatan dosa. Oleh sebab itu salah baca, salah makna. Inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Karena kita nggak tahu salah kita, sehingga kita itu ya nggak tahu malu begitu. Oleh sebab itulah sekali lagi, belajar malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Ya. Kalau tidak tahu malu tuh biasanya teriak-teriak lantang, Islam, Islam, kita membela umat Islam. Tetapi ilmu-ilmu Islam tidak pernah dibela sama sekali. Ini namanya orang yang tidak tahu malu. Kemudian untuk lebih pahamnya kita berikan contoh yang kedua. Jaza, jimnya yang dipanjangkan, jaza. Karena setelah jim alif qaimah, alif yang berdiri tegak, maknanya boleh, jaza. Kemudian jaza, jim, zai, alif maksurah atau alif layyinah, alif bengkok atau alif bengkong. Maknanya membalas. Kalau kita baca panjang jimnya, jaza, boleh. Kalau kita baca panjang zanya, jaza, artinya membalas.
Dari jaza ya juzu jawazan, jawazan. Fahuwa jaizun. Itu kalau jaza. Kemudian kalau jaza yajzi jazaan. Fahuwa jazin. Jazin asluhu jaziyun. Seperti madin asluhu madiyun. Kalau dikasih al, maka huruf ilatnya ada kembali. Al-jazi. Kemudian ta'rif atau definisi. Alifun layinatun atau alifun maksuratun, alif layina atau alif maksurah adalah alif bengkok yang seperti huruf ya. Jadi seperti huruf ya, tetapi huruf sebelumnya berharokat fathah. Jika huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka bukan alif, tetapi ya mangkusoh. Ya mangkusoh. Rumusnya begini. Fathah pasangannya alif. Fathah pasangannya alif. Kasroh pasangannya ya. Dhammah pasangannya wawu. Sekarang mari perhatikan ke dalam layar kaca. Perbedaan antara alifun layinatun dengan yaun mangkusotun. Ada alif, ada ya. Contoh yang pertama, al-huda. Al-huda. Dalnya kita fathah. Maka setelah itu disebut alif. Alif layinah atau alif maksurah atau alif bengkok. Kemudian dibedakan dengan lafadz al-hadi. Al-hadi, dalnya kita kasroh. Maka huruf setelahnya itu disebut ya walaupun tidak ada titiknya. Zaman dahulu Quran itu enggak ada titik sama sekali. Ya antara dal dan dal enggak ada perbedaannya. Enggak ada titiknya maksudnya. Jim, ha, kho itu semuanya tanpa titik. Ya ba dan nun tanpa titik. Ta, tha itu tanpa titik. Jadi cara membacanya saja yang benar. Kalau al-huda dalnya di fathah berarti huruf terakhir itu disebut alifun layinatun atau alifun maksuratun. Kemudian kalau dibaca al-hadi dalnya di kasroh berarti itu ya. Karena rumusnya fathah pasangannya alif, kasroh pasangannya ya. Kemudian contoh yang kedua. Bisa kita baca al-ula. Al-ula. Kalau dibaca al-ula artinya yang pertama. Yang pertama kali. Kalau dibaca al-aula, hamzahnya di fathah, aula, maka isim tafdil artinya yang lebih utama. Lamnya di fathah, maka huruf terakhir itu adalah alif. Disebut alif layinah atau maksurah atau alif bengkok. Al-aula atau al-ula. Kemudian kita lawankan kata ulin nuha, ulin nuha. Karena lamnya kita kasroh, maka hurufnya itu ya, ulin. Kemudian nuha, haknya kita fathah, maka huruf terakhir itu alif, ulin nuha. Kemudian contoh yang ketiga, kita baca at-taqwa. At-taqwa, wawunya kita fathah, maka huruf terakhir itu disebut alifun layinatun atau alif bengkok. Karena rumusnya, ingat sekali lagi rumusnya. Fathah, harokat fathah, pasangannya alif. Kalau harokat kasroh, pasangannya ya. Kalau dhammah, pasangannya wawu. Kemudian lafadz at-taqwa kita lawankan dengan lafadz at-taqiyu. At-taqiyu, walaupun ya-nya itu tidak ada titiknya loh ya. Tapi kita baca at-taqiyu, qafnya kita kasroh, maka huruf terakhir itu disebut ya. At-taqiyu disebut yaun mangkusotun. Tetapi dalam suatu kalimah, siakul kalamnya misalnya kita bisa baca iltaqo itu. Iltaqo. Artinya bertemu. Kalau baca iltaqo, qafnya kita fathah berarti huruf terakhir itu disebut alifun layinatun.